Satoshi Nakamoto adalah sosok misterius yang menciptakan Bitcoin, sebuah teknologi revolusioner yang mengubah paradigma uang digital di seluruh dunia. Namun yang paling menarik bukanlah ciptaannya, melainkan misteri besar di balik identitasnya yang hingga kini tidak pernah terungkap. Satu fakta yang sudah diketahui banyak orang adalah dompet pertama milik Satoshi Nakamoto yang menyimpan sekitar 1 juta Bitcoin. Ini adalah jumlah yang sangat besar, terutama jika kita hitung nilainya saat ini yang sudah mencapai 106 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 1,7 kuat triliun rupiah. Namun yang aneh adalah dompet ini tidak pernah bergerak sejak awal ditemukan sampai detik ini. Secara naluriah dan berdasarkan sifat dasar manusia, mustahil jika seseorang yang menciptakan sesuatu dengan nilai sebesar Bitcoin, terutama sebanyak 1 juta Bitcoin, tidak pernah mengambil keuntungan sedikit pun dari karyanya. Setiap orang pasti ingin memanfaatkan hasil dari jeripaya dan inovasi yang mereka buat, terutama jika nilainya sudah sangat fantastis. Lalu, mengapa 1 juta Bitcoin tersebut tidak pernah disentuh? Mengapa dompet itu tidak pernah bergerak, bahkan setelah bertahun-tahun? Maka lahirlah sebuah konspirasi. Ada teori yang berkata bahwa 1 juta Bitcoin yang selama ini dianggap milik Satoshi Nakamoto, sebenarnya dompet itu hanyalah sebuah umpan manis. Jadi Satoshi Nakamoto sengaja membuat Bitcoin sebanyak 21 juta Bitcoin. Dan dia menambang 1 juta Bitcoin di awal hanya untuk tidak pernah tersentuh. Atau seolah-olah 1 juta Bitcoin itu diciptakan hanya untuk dibekukan di dompet milik Satoshi Nakamoto. Itulah kenapa dia tidak pernah menggunakannya. Karena sebenarnya pasokan Bitcoin itu hanya 20 juta saja. Dan 1 juta yang ada di dompet yang diduga kuat milik Satoshi Nakamoto itu hanyalah sebagai umpan manis dari Satoshi Nakamoto itu sendiri. Jika kalian bertanya untuk apa umpan manis itu, jawabannya adalah agar dunia percaya bahwa Satoshi Nakamoto telah benar-benar menghilang dan kekayaan Satoshi Nakamoto tidak pernah tersentuh. Agar orang-orang tidak ragu kalau Bitcoin benar-benar sebuah mata uang milik bersama. Bitcoin itu besar karena orang-orang percaya Bitcoin tidak ada pusatnya dan tidak ada pemimpinnya. Karena jika Satoshi Nakamoto tetap muncul di publik sejak awal Bitcoin, maka Bitcoin mungkin tidak akan sebesar sekarang. Dia akan menjadi proyek open source biasa yang penuh konflik dan tidak punya mitos untuk memperkuat nilainya. Dan disinilah letak kecerdasan dari rencananya. Dengan membekukan 1 juta Bitcoin di satu dompet dengan terang-terangan terlihat oleh publik, Satoshi Nakamoto seolah-olah menciptakan sebuah legenda. Dompet itu menjadi semacam batu nisan digital, simbol bahwa sang pencipta telah menghilang tanpa jejak. Padahal mungkin di tempat lain, Satoshi Nakamoto telah menambang Bitcoin dengan jumlah yang jauh lebih besar daripada 1 juta Bitcoin itu. Di awal-awal ketika Bitcoin masih sangat murah dan tidak begitu diminati dengan identitas dompet yang lain. Tapi agar tidak terlalu mencolok karena jumlahnya yang terlalu besar, dia mungkin membagi-bagi Bitcoin itu ke dompet-dompet yang berbeda agar sulit untuk dilacak. Ini adalah strategi cerdas yang sengaja dibuat agar kekayaan Satoshi Nakamoto tetap tersembunyi dari publik dan pengamat blockchain. Kita berbicara bukan sekedar teknologi atau kripto. Kita berbicara soal psikologi dan sifat dasar manusia. Manusia cenderung ingin mengamankan dan memanfaatkan keuntungan. Tidak masuk akal jika seseorang menciptakan sistem keuangan revolusioner sebesar Bitcoin, lalu membiarkan kekayaan tersebut tidak tersentuh, apalagi mencapai nilai ratusan miliar dolar. Dan disinilah kita menghubungkan teori ini dengan peristiwa besar yang mengguncang dunia, yaitu pandemi COVID-19. Sebuah krisis global yang terjadi akibat pandemi ini menghancurkan banyak sektor ekonomi dan membuat dunia masuk ke dalam ketidakpastian finansial yang dalam. Namun yang menarik adalah Bitcoin justru melonjak nilainya secara luar biasa selama masa pandemi ini. Tapi ini bukan sebuah kebetulan. Ada teori juga yang mengatakan bahwa Satoshi Nakamoto atau pihak yang berkuasa di balik identitas tersebut sudah mengetahui sejak awal bahwa krisis global semacam ini akan terjadi di masa depan.
Jadi mereka sudah merencanakan dan mengantisipasi masa depan dengan menyiapkan Bitcoin sebagai aset langka dan tempat berlindung nilai ketika sistem keuangan tradisional runtuh. Dan Bitcoin yang diciptakan dengan jumlah maksimal hanya 21 juta Bitcoin saja adalah aset yang sangat langka. Jadi ketika krisis melanda, orang-orang mencari tempat untuk menyimpan kekayaan mereka yang aman dari inflasi dan ketidakpastian. Dan Bitcoin pun menjadi jawaban yang sempurna. Ini menjelaskan kenaikan harga Bitcoin yang gila-gilaan selama pandemi. Ini adalah sebuah rencana besar untuk mengendalikan dan mengamankan kekayaan di dunia baru yang penuh ketidakpastian. Jadi, Bitcoin bisa sebesar sekarang bukan hanya karena teknologinya. Walaupun teknologinya canggih, Bitcoin tidak akan sebesar sekarang tanpa kepercayaan bahwa dia adalah mata uang kita bersama, bukan mata uang milik Satoshi Nakamoto.